Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Sabna Rizky, NIM 721141419079 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nur Ansastiani dengan NIM 7211419080 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Agnes Pujirahayu dengan NIM 7211419003. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Widiawati, NIM 7211419014 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Abbas Abdi Astiawan, NIM 7211491158, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dan fungsi yang digunakan di dalam sheet jurnal umum. Yang pertama yaitu kita akan membuat nama perusahaan pada sel F1 dengan mengetik sama dengan nama lalu enter. Maka akan otomatis terisi dengan nama perusahaan yang sudah kita isi sebelumnya pada sheet menu. Selanjutnya untuk sel F3 kita isi dengan tanggal perusahaan yaitu dengan mengetik sama dengan lalu kita ketik bulan agar terisi kata bulan pada awal kalimat, lalu kita tambahkan dengan BLN yang sebelumnya juga sudah kita isi pada sheet menu. Yang terakhir tambahkan dengan tahun, enter, maka akan otomatis terisi dengan tanggal yang sudah kita buat pada sheet menu. Di sini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Excel untuk membuat jurnal umum. Nah, apa sih itu jurnal umum? Nah, jurnal umum itu digunakan untuk mencatat berbagai macam transaksi secara umum, kas atau bank, penjualan, pembelian, penyesuaian, dan sebagainya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini merupakan jurnal umum terdiri dari akun 1, akun 2, bantu 1, bantu 2, tanggal, bukti, keterangan, kode akun, nama akun, kode bantu, nama relasi, debit, kredit. Nah, sebelumnya kita membuatnya itu di set 3. Nah, set 3 ini di-rename menjadi jurnal umum. Baik, langkah yang pertama itu membuat drop down list book atau yang berisi daftar kode akun. Jadi ketika akan mengisi kode akun cukup mengklik drop down list book. Langkahnya itu drop down list book itu harus berhubungan dengan lembar kerja daftar akun. Nah, sebelumnya yang kita buat di lembar kerja daftar akun. Kemudian blok rank kode akun. Nah, setelah terblok, kita akan merename namebooks menjadi akun. Setelah terblok, kita kembali ke jurnal umum, kemudian buat blok pada kode akun. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih data. Nah, di dalam data ini kita pilih data validation. Setelah itu, di dalam setting kita pilih yang allow menjadi list. Kemudian yang short itu kita isi dengan akun. Lalu kosongkan checkmark di dalam ignore blank. Kemudian pada jendela yang sama kita klik error alert. Di dalam sini, di dalam error message kita tuliskan maaf kode salah. Seperti ini, lalu kita oke. Nah, muncul drop down list book seperti ini. Ini sudah bisa kita gunakan atau kita pilih macam-macam kode akun yang kita perlukan saat kita membuat jurnal umum. Selanjutnya, pada kolom nama akun, kita akan membuat rumus fungsi VLOOKUP agar otomatis terisi ketika kode akun. Di sini kita pilih salah satu akun.
Caranya adalah menggunakan fungsi VLOOKUP. Sebelumnya saya akan membuat table array yang akan digunakan dalam rumus VLOOKUP, yaitu pada tabel akun. Kita buat nama tabelnya dengan cara di blok semuanya, lalu kita beri nama dev_akun, enter. Nah, lalu kita sudah bisa buat rumusnya dengan insert function. Kita cari VLOOKUP. Untuk lookup value, kita gunakan sel yang akan menjadi sel rujukan dalam membuat fungsi VLOOKUP, yaitu di sini sel I7. Nah, untuk table array kita gunakan tabel yang sudah kita buat tadi, yaitu dev_akun. Lalu untuk call index num, yaitu kolom keberapa pada tabel dev_akun ini yang akan digunakan sebagai hasil dalam rumus VLOOKUP, yaitu kolom yang kedua. Untuk range lookup kita isi dengan false, enter. Nah, di sini fungsinya masih NA karena pada kode akun belum kita isi nomor akunnya. Misal di sini kita isi dengan akun 1110, maka akan otomatis terisi dengan nama akun cash in bank pada kode akun ini. Selanjutnya, pada kode bantu caranya sama seperti kode akun, yaitu arah lembar kerja kode, kemudian blok range pada kode, kemudian rename namesbook menjadi kode. Nah, setelah ini kita kembali ke jurnal umum. Kemudian pada kode bantu kita blok seperti ini, kemudian kita pilih data, lalu kita pilih data validation. Nah, di dalam setting ini kita pilih allow menjadi list, kemudian pada short kita ketikkan kode seperti ini. Lalu pada ignore blank kita kosongkan check marknya. Nah, seperti ini. Pada jendela yang sama kita arahkan kursor kita ke error alert, kemudian pada error message kita tuliskan maaf kode salah. Nah, seperti ini, lalu kita oke. Nah, bisa dilihat sudah terbentuk drop down list booknya. Nah, sudah tersambung pada kode. Lalu untuk nama relasi kita gunakan fungsi yang sama seperti ini, VLOOKUP. Sebelumnya kita membuat nama tabel dulu pada kolom kode, yaitu dengan kita blok semuanya. Nah, kita beri nama daftar kode. Nah, sudah. Lalu kita bisa buat dengan insert function VLOOKUP. Nah, lookup value di sini yang digunakan adalah sel K7 karena di sini yang akan kita isi dengan kode bantu. Lalu untuk table array-nya kita gunakan tabel yang tadi dev_kode. Untuk call index num 2, range lookup false, enter. Nah, di sini juga masih NA karena di sini belum kita isi. Misal kita isi dengan customer 001, maka akan otomatis terisi dengan Toko Jaya, yaitu customer kita pada C001. Nah, jika di sini dihapus, maka hasilnya akan menjadi NA atau error. Maka di sini kita perlu menambahkan fungsi if is error agar ketika hasilnya error tidak akan terisi dengan NA. Caranya adalah yang pertama kita blok dulu, lalu kita copy ctrl+c, lalu kita tambahkan if is error pada awalnya, lalu kita ctrl+v rumus yang tadi, di sini ditambah begini. Nah, lalu kita beri kurung,
sama dengan true. Maksudnya adalah if is error dari VLOOKUP ini adalah hasilnya error adalah true, benar. Jika rumus fungsi ini menghasilkan error, maka hasilnya menunjukkan tanda petik 2 kali. Nah, tanda petik 2 kali ini maksudnya adalah untuk menghasilkan sel yang kosong. Jadi pada sel tersebut nanti tidak akan ada isi apa-apa, hanya kosong karena kita sudah mengisikan dengan tanda petik 2 kali. Jadi kalau di sini hasilnya error, maka sel tersebut akan berisi kosong, tidak berisi apa-apa. Lalu jika salah, jika ternyata ini hasilnya tidak error, maka sel tersebut akan berisi dengan rumus yang awalnya. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, kan di sini sudah tidak menjadi error lagi. Karena di sini sudah kita masukkan fungsi is error. Hasilnya adalah tanda petik 2 yang akan merepresentasikan sel yang kosong. Tetapi ketika kita isi dengan akun, maka akan tetap berisi nama akun. Seperti itu. Pun sama dengan kolom nama relasi ini. Caranya sama, Ctrl+C dihapus, lalu kita tambahkan if is error pada yang pertama, lalu ini sama dengan true, maka hasilnya seperti ini. Lalu jika salah, enter. Nah, misal kita isi dengan S01, maka hasilnya tetap bisa terisi dengan nama relasi. Nah, ketika rumus ini sudah jadi, kita copy ke bawah, semuanya sampai bawah, agar ketika kita mengisi, maka hasilnya akan sama seperti rumus yang ada di atas. Ini juga di copy ke bawah. Nah, jangan lupa untuk kolom debit dan kredit kita atur supaya berisi format accounting. Nah, caranya adalah pada menu home, number di sini. Kita pilih yang accounting. Maka ketika kita mengisi di sini, otomatis akan ada rupiahnya. Nah, lalu untuk rumus yang terakhir yaitu untuk menjumlahkan dari kolom debit dan kolom kredit. Nah, di sini kita menggunakan insert function sum atau summary. Nah, seperti ini. Maka langsung saja kita blok akun debit, seluruh akun debit seperti ini sampai yang terakhir dari sini. Lalu kita enter. Nah, nanti otomatis terisi. Lalu kita copy saja ke sampingnya. Seperti ini. Kita akan memasukkan rumus pada kolom-kolom tersebut. Terlebih dahulu kita akan memasukkan rumus pada kolom akun 2. Caranya dengan insert fungsi, lalu pilih count if, lalu masukkan rumus seperti $i $7.2 I7 titik koma I7, lalu oke. Akun 1 kita akan memasukkan rumus sama dengan B7 dan I7, lalu enter, dan akan seperti ini. Dibantu kolom bantu 1 dan kolom bantu 2 juga sama, kita akan terlebih dulu memasukkan rumus pada kolom bantu 2. Insert fungsi, lalu pilih count if, terus masukkan rumus $k$7.2 K7 titik koma K7, lalu oke. Hasilnya akan ini. Lalu di bantu 1 kita akan memasukkan rumus sama dengan B7 dan K7, enter. Hasilnya 0. Kenapa hasilnya 0? Karena di bagian jurnal umum di sebelah sini yang ada tanggal bukti dan lain-lain ini belum diisi.
kita bisa mendrag ini ke bawah seperti ini. Dan kolom akun 1, akun 2, bentuk 1 juga bisa sama, harus di-drag ke bawah. Ketika ini mengganggu pemandangan pada jurnal umum, kita dapat menyembunyikannya. Caranya dengan ini, mengkursor ini, lalu di copy ke bawah. Kita pilih data, terus grup, pilih kolom, oke. Dan di sini ada tanda minus seperti ini, artinya menyembunyikan. Dan plus artinya menampilkan seperti ini. Fungsi dari kolom akun 1, akun 2, bantu 1, dan bantu 2 adalah untuk membantu perumusan pada lembar kerja buku besar dan buku besar pembantu sehingga dapat membaca data-data dalam jurnal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara memasukkan transaksi ke jurnal umum. Nah, di sini sudah tersedia beberapa transaksi yang terjadi pada PD Ramayana selama bulan Januari. Yang pertama adalah faktur pembelian kepada toko ABC dengan nomor bukti GF01 pada tanggal 2 Januari 2018 dengan termin 2/10 N/30, berarti transaksinya secara kredit. Total pembeliannya adalah 6.050.000 dan freight bed-nya 1 juta. Jadi total utang dagangnya adalah 7.050.000. Kita langsung masuk ke sheet jurnal umumnya. Tadi kan keterangannya ditulis pembelian kepada toko ABC. Untuk tanggalnya tadi 2 Januari 2018 dengan nomor bukti GF01, lalu keterangan ditulis pembelian toko ABC. Pembelian toko ABC. Nah, akun yang pertama adalah akun pembelian di debit. Nomor kode akunnya adalah 5110. 5110 langsung muncul akun purchase. Di debit dengan nominal 6.050.000. Lalu untuk tanggalnya kita bisa menggunakan sama dengan, lalu kita klik sel di atasnya, otomatis akan sama. Ini juga sama untuk buktinya, keterangannya juga sama. Nah, untuk kode akunnya, akun yang kedua adalah freight paid tadi ya. Kode akun dari freight paid adalah 5130. 5130 freight paid. Dengan nominal 1 juta di debit. Tanggalnya sama seperti tadi ya, sama dengan, ini juga sama, bukti, keterangannya sama, pembelian toko ABC. Nah, untuk akun yang ketiga adalah akun payable atau utang dagang dengan nomor akun 2110. Nomor akun 2110. Akun payable di kredit. Ini saya menggunakan fungsi sum. Saya menggunakan fungsi sum ya, mendrag akun-akun yang di debit. Nah, otomatis nilainya adalah penjumlahan dari 6.050.000 dan 1 juta. Lalu untuk kode bantunya, untuk toko ABC itu kan kode bantunya SS001. Nah, otomatis akan muncul toko ABC. Lalu lanjut ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua adalah bukti kas masuk. Ini merupakan pelunasan piutang Toko Jaya yang dengan bukti BKN 01 yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2018. Langsung saja ya. Keterangannya ditulis pelunasan piutang dari Toko Jaya. Tanggalnya 3 Januari 2018. Buktinya BKM 01. Keterangannya ditulis pelunasan Toko Jaya. Nah, debitnya itu kan akun cash in bank. Cash in bank itu kode akunnya 1110. Nah, cash in bank di debit sebesar 3 juta. Lalu ini juga sama ya, saya menggunakan sama dengan. Ini juga sama dengan. Keterangannya juga sama dengan atasnya, pelunasan Toko Jaya. Nah, untuk akun yang kedua,
yang dikredit adalah account receivable ya. Account receivable itu kode akunnya 1140. Nah, account receivable. Lalu dikredit sama dengan ini. Untuk kode bantunya, Tokojaya itu kan C001 ya. Nah, otomatis akan muncul Tokojaya. Lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu penjualan kepada toko super. Nah, di sini kan sudah ada nomor bukti RJ02, tanggalnya tanggal 9 dengan termin 2/10 N/30 dengan total penjualan itu 8.875 dan free collected-nya 1 juta. Jadi total piutang dagangnya adalah 9.875. Ini langsung dimasukkan ke jurnal umumnya tadi. Nah, untuk keterangannya itu ditulis penjualan kepada toko super. Jualan kepada toko super tadi tanggal 9 dengan nomor bukti RJ01. Ini keterangannya ditulis penjualan toko super. Nah, untuk akun yang pertama itu kan tadi ada yang didebet adalah akun receivable. Nah, akun receivable itu kan kode akunnya 1140. Ini akan muncul akun receivable. Untuk nominalnya nanti dulu. Ini juga sama ya tanggalnya. Nomor buktinya juga sama atasnya. Menggunakan sama dengan. Nah, untuk akun yang kedua yaitu kan tadi ada free collected. Free collected itu nomor akunnya 4120. 4120 dikredit, nominalnya tadi itu 1 juta. Nah, untuk akun yang ketiga, adalah sales of merchandise. Kode akunnya 4110. Sales of merchandise. Nominalnya 8.875.000. Nah, untuk account receivable itu kan penjumlahan dari kedua ini. Jadi saya menggunakan rumus sum. Rumus sum, lalu ini. Nah, nominalnya akan muncul 9.875. Nah, untuk toko super sendiri itu kan kode bantunya C003. Ya, otomatis akan muncul toko super. Nah, untuk transaksi-transaksi selanjutnya ini bisa dicoba dimasukkan ke jurnal umum ya. Untuk langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Dua palsu. Untuk di debitnya sendiri sebesar 2.800.000. Di kreditnya sama 2.800.000. Selanjutnya penjualan tunai kepada Tokojaya pada tanggal 28. Buktinya RM02. Untuk kode akunnya sendiri 1110 4120 sama 4110. Untuk nama akunnya rumusnya seperti tadi, lookup di 87 daf underscore akun 2 false. Terus untuk di debitnya sebesar 6.600.000. 6.600.000. Sedangkan di kreditnya besar, free collected-nya ada 1 juta. Sales of merchandise-nya besar 5.600.000. Selanjutnya
pembayaran utang kepada toko XYZ pada tanggal 30. Bukti BKK 02. Kode akunnya 2110 sama 1110. Untuk rumusnya seperti tadi. Lookup I92 DAF akun 2 false. Tarik garis aja. Di sini ada kode bantunya, yaitu di account payable, yaitu CS003. Untuk nama relasinya, rumusnya lookup K92, tabel arraynya DAF underscore kode, call index name-nya 2, rank lookup-nya false. Sedangkan di debitnya sebesar 2 juta, di kreditnya 2 juta juga. Selanjutnya, penyesuaian aktiva tetap perusahaan. Pada tanggal 31, buktinya BM01. Keterangannya penyusutan aktiva tetap. Kode bantunya yaitu 6170 1221 121 1231 1241. Untuk rumusnya seperti tadi. Lookup I96. Tabel arraynya DAF underscore akun 2 false. Tarik garis aja. Di debitnya sebesar 766.667 rupiah. Sedangkan di kreditnya 125.000, equipment accumulated-nya 225, vehicle accumulated 416.667. Selanjutnya, penyesuaian persediaan barang dagang pada tanggal 31. Buktinya BM02. Kode akunnya 5140 5110 5130 1150 1150 juga 5120 5140. Untuk nama akunnya yaitu lookup I102. Tabel arraynya DAF underscore akun, call indexnya 2 sama false. Garis. Untuk di debitnya 70 juta 820.000, kreditnya 13 juta 700
20.000 masih di kredit 2.100.000 sama 55 juta. Di debit 20 juta sama 645.000. Kreditnya sebesar 20.645.000. Lanjut ke penyesuaian asuransi dibayar di muka pada tanggal 31. Bukti BM03. Kode akunnya yaitu 6180 sama 1180. Untuk nama akunnya seperti tadi, rumusnya lookup I 111 daf underscore akun 2 falsa, tarik garis, yaitu di debitnya 500.000, di kreditnya juga 500.000. Selanjutnya penyesuaian iklan biar di muka pada tanggal 31. Bukti BM04. Kode akunnya 6110 sama 1190. Untuk nama akunnya rumusnya lookup I 115 daf underscore akun 2 pada tanggal 31. Bukti BM05. Kode akunnya 1110 9120 8110. Untuk nama akunnya rumusnya lookup I 119 daf underscore akun 2 falsa. Selanjutnya cash in banknya di debit sebesar 250.000. Bank service charge-nya sama, di debit sebesar 150.000. Indirect income-nya di kredit sebesar 400.000. Dari transaksi di atas sudah selesai, maka kita tinggal menjumlahkan dari transaksi pertama ke transaksi terakhir, yaitu rumusnya sum dari M8 ke M121. Oke. Oh, maaf, salah. Maaf, lupa. Rumusnya sum M8.2 sampai M121. Di kreditnya juga sama, sum N8.2
sampai N121. Oke, maka hasilnya sama di debit sama kredit sebesar Rp199.496.667. Di kredit juga sama sebesar Rp199.496.667. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.